Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama dari kelas TI 17 Sensif. Ya, video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ujian tengah semester. Menyelesaikan soal sih, lebih tepatnya menyelesaikan soal ujian tengah semester. Ya, sebelumnya saya sudah mengerjakan dari part 1 dengan part 2 dari part 4 karena di sini adalah soal materi. Kemudian di video ini saya akan mengerjakan soal part 2 untuk part 3-nya di video selanjutnya. Oke, saya bacakan terlebih dahulu untuk soal part 2. Dengan menggunakan a neural network playground, TensorFlow simulasikan neural network dengan arsitektur berikut ini. 1, 2, 4, 1. Ya, cara membacanya itu adalah 2 ini adalah input, 4 ini adalah neural, sedangkan untuk hidden layernya itu ada 1 karena 4 di sini cuma ada 1, dan untuk outputnya itu adalah 1. Lanjut nomor 2. Nomor 2 seperti cara membacanya seperti tadi. Untuk 2 ini adalah input, 7 ini adalah neural, sedangkan untuk hidden layernya ini ada 2 karena 7-nya ada 2, sedangkan untuk outputnya ini ada 1. Kemudian selanjutnya di nomor 3, cara membacanya hampir sama, bukan hampir sama, emang sama. Di sini ada 2 sebagai input, 7 ini sebagai neural. Untuk hidden layernya ini ada 4, sedangkan untuk outputnya ini ada 1. Di sini ada perintah, gunakan learning rate dan activation yang berbeda. Gunakan learning rate dan activation yang berbeda berarti harus berbeda. Oke. Selanjutnya, jelaskan dengan menggunakan video. Ya, video ini dibuat untuk menjelaskan soal part 2 ini. Ya, di sini karena perintahnya menggunakan learning rate dan activation yang berbeda, saya sudah membuat tabel. Ya, tabel arsitektur ini dengan learning rate yang berbeda dan activation yang berbeda. Jadi saya di sini membuat 4 percobaan di setiap arsitekturnya dengan learning rate 3, 0,3 dan 0,1 ya, dan activationnya TAN dan ReLU. Di sini kita akan mencari epoch test loss sampai oke. Kita langsung saja. Saya buka browser. Di sini ada a neural network playground. Bisa langsung cari aja playground tensorflow.org, maka akan langsung tampil ke halaman awalnya seperti ini. Setelah itu ya kita tinggal sesuaikan dengan perintah yang tadi, arsitektur yang tadi. Di sini ada 241 dengan learning rate 0,3 dan TAN, kita isi aja sesuai. Ya, sebelumnya akan saya jelaskan learning rate, activation, regulation rate, problem rate. Di sini yang akan dirubah itu adalah learning rate sesuai dengan tabel yang tadi, activation. Untuk regulation dan regulation rate itu tidak ada yang dirubah. Problem tipe juga di sini classification, saya pilih classification. Untuk datasetnya di sini ada 4 jenis. Yang pertama adalah circle. Ini ada exclusive OR, circle itu lingkaran seperti ini. Untuk exclusive OR itu seperti gini, seperti silang seperti ini. Di sini ada Gaussian seperti berkubu-kubu seperti ini, dan di sini ada circle. Spiral. Spiral itu melingkar-melingkar seperti ini. Ya, mohon maaf saya masuk angin. Ya, langsung saja. Di sini ada input, neuron, dan hidden layernya di sini. Saya akan sesuaikan dengan arsitektur dan learning net activation-nya. 241. 2 input, 4 neuron. Hidden layernya itu 1. Jadi di sini saya kurangi ya 24. Nah, kemudian learning rate di sini saya pakai 0,3 ya, 0,3. Oke. Activation-nya TAN. Regulation tidak ada yang berubah. Di sini saya menggunakan Gaussian. Jadi saya akan tetap menggunakan Gaussian sampai percobaannya selesai. Oke. Sebelum itu saya refresh terlebih dahulu, bisa dimuat ulang. Muat ulang ini ya, Ctrl R atau F5. Saya bisa menggunakan F5, saya F5. Setelah itu kita run sampai test loss-nya ini menunjuk ke angka 0,
0,0000 dan trailing loss juga 0,00 baru saya pause. Oke, saya mulai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Run. Oke, maaf. Saya katakan spasi biasa ngeplay video sama pause. Jadi saya ulang, saya refresh terlebih dahulu. Untuk data sudah sesuai semua seperti yang saya set sebelumnya. Kemudian saya run jika 0, oke 0. Nah, di sini mendapatkan epoch 0,000,016. Ya, saya isi aja langsung di sini. Epochnya adalah 03,016. Ya, dengan test loss 0, trading lossnya juga 0. Ya, oke. Selanjutnya di sini ada masih arsitektur yang sama, kemudian ke learning rate yang ke 0,1 dan activation masih tan. Jadi yang kita rubah hanya ininya saja. Kemudian di refresh. Oke, 0,1 sudah semua ya. Kemudian kita run dan 0 pause. Oke, pause. Sini mendapat 30 ya. Berarti 0,030. Test lossnya ini 0 dan trailing lossnya 0. Oke, next. Di sini saya menggunakan learning rate 0,3 dan activationnya saya menggunakan relu. Oke, 0,3 activationnya kita menggunakan relu. Kemudian di refresh lagi. Setelah refresh baru di run. Oke, 0,38 ya. 0,38. Oke, di sini test lossnya 0, trading lossnya 0. Oke, selanjutnya di learning rate 0,1. Learning rate 0,1. Oke, activationnya relu ya, semua udah sama. Kita refresh terlebih dahulu. Setelah itu saya running, kemudian saya pause. Wah, ini lumayan lama. Oke. 103. Wow, epochnya lumayan besar juga ya. 103 ya. Oke. Epochnya 0. Test lossnya 0, trainingnya 0, training lossnya 0. Oke. Next ke arsitektur yang berbeda ya. Udah berubah arsitektur, di situ ada 2771. Nah, cara membuatnya seperti ini. Kita ubah terlebih dahulu learning rate-nya itu, sebentar saya agak pusing, 0,3. Oke, learning rate-nya 0,3. Kemudian activation-nya menggunakan tan. Ya, setelah itu ininya 2771. Oke. 2 input, neuronnya itu 7. Ya, kemudian hidden layer-nya itu ada 2. Hidden layer-nya 2. Nah, ini untuk nambah, ini untuk kurang ya. Ini tambah kurang sama aja. Karena neuronnya 7, jadi di sini juga saya tambahkan 7 biar sesuai. Nah, karena kan di sini 77. Oke. 2771 output. Ya, setelah itu seperti biasa di refresh. Oke. Jika sudah, maka akan kita running. Oke, kita run. Oh, langsung ke 0,12. Lumayan cepat. Lumayan 0, sebentar 12. Wow. Di sini 0. Oke, enter. Sudah sesuai. Oke, ganti menggunakan 0,1. 0,1. Kemudian masih tan. Ya, setelah itu di refresh lagi karena semuanya masih sesuai. Setelah itu baru di running. Oh, 0,022.
Oke, lebih lambat daripada yang sebelumnya ya, yang 0,3. Oke, tadi berapa? 22 ya. Next, masih di arsitektur yang sama, namun kali ini kita menggunakan Activation ReLU dengan learning rate 0,3. Learning rate 0,3. Activationnya ReLU. Oke. Ya, untuk ininya masih sama. Kemudian kita refresh lagi. Setelah di refresh, kita running. Wow, ini juga lumayan cepat. 0,11. Oke, test lossnya 0. Maaf, 0. Enter. Next ke learning rate nya 0,1. Learning rate 0,1. Kita refresh. Lalu kita running. Wow, 0,027. 0,027. Test loss itu 0. Training lossnya 0. Oke. Selanjutnya, wah di sini lumayan banyak neuronnya, jadi kita harus tambahin lagi. Next ke nomor 9, di sini ada arsitektur 27771 dengan learning rate 0,3 dan activation time. Kita cari epoch, test loss dan training ya. Sebelumnya kita harus rubah ini learning rate aja 0,3 ya kan, betul, dan activationnya tan. Oke. Inputnya masih 2, namun hidden layernya kita jadi tambah jadi 4 ya di sini. Berarti kita tambah 2. Sebelumnya sudah ada 2, berarti tinggal ditambah agar menjadi 4. Kemudian sesuaikan di sini 7, kita sesuaikan 7 untuk neuronnya. Oke, sudah saya 7, tambah jadi 7. Oke, wah jadi acak adut. Oke, 0,3 tan ya. Kemudian kita refresh. Setelah itu baru kita running. Di running kita ayo dapat berapa ya. Oke, das. Wow, lumayan cepat, 0,08. Entah kenapa semakin banyak neuron jadi semakin cepat. Sepertinya memang konsepnya seperti itu. Berapa tadi? 0,08. 0,008 dengan test loss 0, training loss 0. Oke. Sekarang menjadi learning rate-nya 0,1 tuh. Kemudian kita refresh. Ya, selanjutnya di running. Wow, oh 0,17 ya, lebih cepat. Oh, lebih lambat ini lebih lambat. Oh, jadi setiap learning rate yang lebih besar itu akan mempengaruhi kecepatannya juga. Jadi misalkan 0,3 itu lebih lambat, lebih cepat. Jadi lebih cepat 0,17 ya di sini. Oke, saya isi terlebih dulu 0,017. Oke, dengan test lossnya 0, training loss 0. Lanjut ke learning rate yang 0,3. Salah, 0,3. Di sini menggunakan activation ReLU, betul ReLU. Oke, setelah itu di refresh. Ya, setelah itu di running. Kita lihat. Wow, 0,13. Langsung aja.
epochnya kita mendapatkan 0,13 tadi 0,13 0 0. Selanjutnya ya ini yang terakhir. Di sini menggunakan 0,1, masih menggunakan relu. Oke, semuanya sudah sama. Kemudian di refresh. Ya, setelah di refresh kita run. Lumayan lama. Wah, 0,033. Ya, hasilnya 0,033. Oke, ini adalah hasil dari tes sesuai dengan soal tadi, guna activation yang berbeda. Jadi ini adalah perbandingannya ketika kita menggunakan learning rate ini dan activation yang berbeda. Ini adalah perbandingannya menggunakan arsitektur yang sama namun dengan learning rate dan activation yang berbeda. Maka untuk epochnya, kecepatan learningnya itu, kecepatan belajar dari sebuah sistemnya itu jadi seperti ini. Ini lebih kecil, 0,3 lebih cepat daripada 0,1, lebih cepat 0,16 ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Andika. Jika ada kurang mohon ditambahkan, jika ada kurang mohon dimaafkan, jika saya salah mohon dikoreksi atau dibenarkan, karena saya juga mahasiswa yang masih belajar. Terima kasih. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.